makin menjadi-jadi, makin ngelunjak. Dokter Tifa menyebut Gibran ini makin hari makin bodoh. Aduh, ini gimana menurut kalian teman-teman? Orang-orang yang seperti ini, barisan sakit hati ini. Dokter Tifa, Rismon, Roy Suryo juga selalu gercep sekali. Suka sekali nyerang bertubi-tubi Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ini dia videonya teman-teman, mari kita tonton bersama. Anak ini, beliau ini, bocil ini, ya Mas Wapres ini kan dipakai sebagai tameng oleh anaknya. Hasilnya kan semakin jatuh terpuruk. Dia tampak semakin bodoh lah gitu ya. Bodoh, dia tampak semakin tidak berkualitas gitu. Aduh, ini pernyataan Dokter Tifa yang menyatakan Mas Wakil Presiden, Mas Gibran, makin hari makin bodoh. Kemudian ditambah lagi, dia menyebutkan makin hari juga Mas Gibran ini makin tak berkualitas. Lebih lanjut lagi juga teman-teman, tak segan Dokter Tifa menyebutkan Gibran ini sebagai bocil dan menuding lagi Mas Gibran sebagai tamengnya Pak Jokowi. Ini menurut kalian teman-teman, ucapan Dokter Tifa ini gimana? Sudah sangat keterlaluan kan? Sudah sangat kelewatan. Makin ngeluncak, makin menjadi-jadi. Tegas lagi bahwa kami para pembela para terlapor ini insya Allah akan solid dan siap di garda terdepan untuk melakukan pembelaan secara insya Allah. Dan saat ini juga kita sudah melakukan konsolidasi kepada Habib Imam besar kami Habib Rashid Syihab. Alhamdulillah kami sudah melakukan konsultasi kepada beliau dan juga kepada Ketua GNPF Bapak Yusuf Martak. Ya, kami memang mempertanyakan apakah memang harus menurunkan lagi massa supaya penegakan hukum ini sama dengan terdahulu. Waduh, ini teman-teman, ini mereka kelompok lagi yang ada. Dokter Tifa melemparkan ancaman ke pemerintah. Mereka mempertanyakan apakah harus menurunkan massa. Wah, ini pihak penegak hukum harus meneliti lebih jelas ini. Apa agenda tersembunyi daripada orang-orang ini? Pembela TPUA, apakah kami harus menurunkan massa? Waduh, rupanya ini ada rencana bikin gaduh, bikin kekacauan. Jangan sampai ya. Mohon kepada pihak kepolisian dan instansi penegak hukum yang lainnya untuk meneliti lebih jauh ini. Apa agenda tersembunyi dari mereka-mereka ini? Jangan sampai menciptakan kekacauan. Sampai kalau saya jadi kuasa hukum Jokowi, saya bilang, Pak, tunjukkan saja perkara Bapak nanti juga dibuktikan itu hal yang lain. Ini kan untuk menjungkir balikan penuduh, Pak, biar mereka tahu kalian pembohong, misalnya demikian. Tapi begitu komunikasi yang ditempuh adalah dengan mengkip ijazah itu, publik justru tambah berpunya keyakinan, oh, jangan-jangan barang itu bermasalah. Nah, per hari ini ya jujur saja, apapun judulnya terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Ya. Tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah mantan presiden 2 kali, mantan gubernur, wali kota, termasuk kebijakan-kebijakan awal positif buat seperti yang kawan-kawan itu adalah bagaimana pembuktian bahwa persoalan ijazah itu saat ini sedang ingin tunjukkan balik, tidak seperti yang kita pernah. Oke, itulah yang saya sebut sebagai politik yang mungkin semua orang tidak akan bisa menangkap ini dengan indah. Yang menarik mendengarkan pemaparan dari Adi Prayitno membuat Ahmad Khozinuddin garuk-garuk kepala. Pernyataan beliau sangat-sangat menusuk sehingga membuat pengacara ini atau kuasa hukum daripada Roy Suryo CS kebingungan mendengar pernyataan-pernyataan menohok dari Adi Prayitno yang merupakan pengamat politik. yang ingin diyakinkan itu bukan hanya 11 media yang udah bisa ngintip, nggak boleh difoto begitu. Tapi publik hari ini, karena persoalan ini kan sudah menjadi domain publik. Kenapa? Karena ijazah ini pernah digunakan untuk sampai pada jabatan publik. Itu juga tadi kata Mas Adi nggak berubah juga Pak Jokowi secara periode tetap menjadi gubernur. Nah, inilah yang dikaitkan motif politik keliru, karena motif hukum itu tidak terkait itu. Memaksa hukum kejahatan. Tapi kan kita mau membiarkan kejahatan merajalela dengan menyatakan, oh, nggak ada konsekuensinya ini dengan jabatan sudah baru. Enggak. Berarti tujuan dari Anda apa? Belum kan tujuan dari Pak Roy Suryo dan kawan ingin menegakkan hukum. Ini ada
dugaan tindak pidana, dugaan kejahatan, sudah ada bukti-bukti. Nah, itu Sampai sampai ke ranah pengadilan. pidana, keinginan dari pihak Anda Belum, sampai ini kan sejak awal sudah pidana semua. Ada 2 pidana yang berjalan di Baris Krim. Laporan TPU terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah Jokowi, di Polda laporan terkait dugaan adanya pencemaran dan fitnah. Kalau kita belajar tentang teori komunikasi politik, telah benar itu nantilah muncul. Yang paling penting bikin kegaduhan dan publik itu diminta untuk bikin kesimpulan. Aduh, ini tetap saja kan setiap pernyataan yang disampaikan oleh Adi Prayitno ini membuat Ahmad Khozinuddin garuk-garuk kepala. Mengenai logika yang dipakai, yang digunakan oleh kelompok orang-orang ini. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan. Lewat kuasa hukumnya Ahmad Khozinuddin. Nah, dikasih pemahaman tuh. Dikasih pemahaman yang cukup menohok mengenai logika dan tafsiran mereka ini. Yang dipakai itu adalah info filsafat, adalah meragukan segala galanya, jawab yang kritik. Jangankan soal buku, jangankan soal ijazah, bahkan agama sekalipun, kalau bisa itu dipertanyakan. Yang paling penting publik itu tidak satu persepsi terkait dengan satu keyakinan yang selama ini dianggap mutlak. Kira-kira begitu. Kasus ijazah palsu ini kan sebenarnya ini masuk ke fase ketiga. Jadi fase pertama itu penelusuran keabsahan ijazah itu melalui jurnalisme yang sifatnya mandiri oleh Bambang Trigoyono. Kemudian untuk meyakinkan publik bahwa sebuah dokumen asli itu disusun dengan metode yang keliru, yakni memenjarakan orang sehingga orang hanya bisa dibungkam tapi tidak bisa mengubah keyakinan kalau dengan cara itu. Ujung dari karya tulis saudara Bambang Trigoyono itu justru diganjar 6 tahun penjara, dan dalam prosesnya saya juga jadi salah satu tim penasihat hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. Justru sepanjang sidang selama 6 bulan itulah ya, itu tidak pernah dihadirkan ijazah asli. Secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya. Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman, dan mungkin juga sewa dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi. Jadi ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi gitu ya. mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang kemudian bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah kira-kira begitu. Tapi yang ketika menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini yang mempertanyakan soal ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazah. Inilah, ini yang membuat Ahmad Khozinuddin kicep dan kembali mengingat masalah Bambang Tri yang masuk penjara. Dan pada waktu itu kan Ahmad Khozinuddin ini juga sebagai kuasa hukumnya. Artinya mereka, Ahmad Khozinuddin ini gagal membela kliennya. Gagal memberikan bukti-bukti yang cukup. Itu kan masalahnya juga masalah ijazah. Nah, mereka tidak bisa membuktikan bukti-bukti mana yang menguatkan argumen mereka. Mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Artinya tidak ada bukti otentik yang meyakinkan. Sehingga berakhirlah di penjara Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, ini ayat Al-Quran gitu ya. Jadi jelas di sini At-Taubah 68 ini Allah sendiri yang berbicara gitu ya. Kalau sudah orang berbicara bohong, dusta, berjanji sudah tidak benar gitu ya, maka dia kekal. Kaum munafik itu disetarakan dengan orang-orang kafir, maka akan kekal. Termasuk diri saya, kalau saya menjadi penjilat, saya juga mendukung pembohong, saya juga mendukung pendusta, saya juga disamakan dengan ayat tadi. Dan ini ancaman Allah, bukan undang-undang dasar, bukan juga undang-undang PBB, tapi ini ayat Al-Quran, jangan main-main. Bagi mereka yang berdusta didukung, berbohong didukung, saya tanggapin ya. Allah akan sebentar, Allah jangan biasakan membohong. Jangan menjual ayat juga. Pitra Skakmat, kuasa hukum Roy Suryo CS ini, jangan jualan ayat. Ini pernyataan yang sangat menohok, sangat telak sekali kepada kuasa hukum, orang-orang yang selama ini bikin gaduh. Lawan sepadan mereka ini memang Bang Pitra. Langsung digas ini. Sudah selesai. Kalau bilang tidak pakai akhlak, Anda sudah selesai. Jangan dipaksakan. Biasa nggak segitu memotong.
Saya menjelaskan ini Gitu fakta loh. di Bukan. Al-Taubah. Saya cuma menjelaskan di ayat Al-Baqarah ini 41, jangan menjual ayatku, kata Allah di sini. Fitra membalas juga dengan membacakan ayat di hadapan kuasa hukum Roy Suryo CS. Pembalasan yang cukup telak. Lalu gimana? Toh masuk akal kan yang disampaikan oleh Fitra? Jangan jualan ayat. Aduh, udah nggak habis pikir ya sama orang-orang ini. Bagaimana caranya agar opini mereka, agar argumen mereka itu supaya seolah-olah benar. Sehingga mereka membaca, mengutip ayat-ayat. Ditegurlah sama Bang Fitra. Nah, itu dia teman-teman. Gimana menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.